Shalom, selamat siang Ibu Asi dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4, ada saya, Arkian, ada Wela dan juga Evania. Kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di sekolah SDN Negeri Presmangan itu. Selamat menyimak. Tujuan dari observasi kami ada dua, yaitu pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen implementasi sekolah, dan yang kedua adalah untuk mengetahui dan juga menganalisis penerapan konsep MBS di sekolah. Profil sekolah ini bernama Sekolah Dasar Negeri Presmangan itu, dengan alamat Kampung Mala, Kecamatan Mangaitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Sekolah ini merupakan sekolah negeri dengan waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar adalah dari pagi sampai siang selama 5 hari kerja, yakni dari hari Senin sampai dengan Jumat. Sekolah ini berdiri pada tanggal 1 Oktober tahun 1973. Kami tampilkan foto dan video dari sekolah ini. Visi dan misi Sekolah Dasar Negeri Presmangan itu. Visi dari sekolah ini adalah terselenggaranya pelayanan pendidikan prima dalam mewujudkan Sangihe cerdas sebagai gerbang maritim Indonesia yang maju. Misi yang pertama, menyediakan layanan pendidikan prima, merata, dan terjangkau berbasis kepulauan. Yang kedua, mewujudkan kehidupan masyarakat di sekolah yang religius, nasionalis, dan akademik. Yang ketiga, meningkatkan prestasi dan daya saing di bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat, mewujudkan identitas jati diri, budaya, dan kearifan lokal. Yang kelima, menumbuhkan semangat kerja seluruh warga sekolah. Yang keenam, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan sesama warga sekolah dan stakeholder sekolah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam input sekolah. Yang pertama adalah kebijakan. Kebijakan sekolah diputuskan oleh kepala sekolah beserta guru. Kebijakan yang ada ini selanjutnya dikomunikasikan secara lisan kepada seluruh staf dan juga guru dalam pertemuan bersama. Sebagai contoh misalnya, kebijakan mengenai ketidakhadiran siswa dikembalikan kepada guru. Guru bertanggung jawab untuk memutuskan langkah yang tepat untuk membuat siswa dapat kembali masuk sekolah dan menaati peraturan. Sekolah memiliki kebijakan untuk tidak pernah mengeluarkan siswa kecuali siswa tersebut ingin pindah atau sesuai dengan keinginan orang tuanya. Semua kebijakan tersebut dikomunikasikan langsung kepada guru tanpa adanya pernyataan tertulis. Yang kedua adalah siswa.
Jumlah siswa di SDN Impres Manganitu tahun akademik 2020-2021 sebanyak 83 orang. Siswa tersebut berasal dari masyarakat setempat dan tidak memiliki syarat khusus untuk dapat masuk SDN Impres Manganitu sendiri. Selanjutnya adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik di SDN Impres Manganitu berjumlah 8 orang. Guru-guru tersebut lulusan S1 dan merupakan masyarakat sekitar. Walaupun guru di sana termasuk tidak banyak, tetapi guru-guru ini memiliki kasih kepada muridnya. Hal ini dapat dilihat dari kemauan guru untuk dapat mencari murid yang tidak masuk sekolah. Yang keempat adalah fasilitas. Fasilitas yang ada di SDN Impres Manganitu yaitu adalah lapangan sepak bola, area lompat jauh, ruang serbaguna, ruang tata usaha, ruang unit kesehatan siswa atau UKS, perpustakaan, 6 ruang kelas, ruang guru, dan 5 WC. Fasilitas-fasilitas tersebut dirawat secara maksimal, walaupun ada beberapa siswa yang masih jahil yang mencoret dinding, namun semuanya itu dapat masih dikendalikan. Selain input sekolah, kami juga memiliki yang namanya proses sekolah. Yang pertama adalah proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang berlangsung di SD Impres Manganitu ini berlangsung dengan kondusif. Seperti biasa, siswa datang ke sekolah pada hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 7 pagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Setelah mengikuti pembelajaran di dalam kelas, biasanya siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah. Contohnya seperti sepak bola, tenis meja, lari, menari, ataupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dapat dilihat jika SD Impres Manganitu ini lebih fokus kepada ekstrakurikuler di bidang non-akademik. Hal ini disebabkan oleh semangat siswa pada bidang olahraga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah memiliki penjaga sekolah yang bertugas untuk menjaga keamanan sekolah. Ruang belajar yang nyaman atau ruang kelas yang nyaman, lingkungan sekolah yang asri, sebagaimana kita ketahui pada video atau foto sebelumnya, banyak sekali pepohonan yang dimiliki oleh SD Impres Manganitu sehingga terkesan lebih asri dan nyaman. Serta adanya fasilitas yang mendukung pembelajaran. Anak-anak terlihat nyaman belajar di dalam kelas. Hanya saja ada beberapa anak ataupun siswa yang hiperaktif dan suka membuat keributan atau kegaduhan, hingga terkadang ada beberapa siswa yang merasa terganggu. Namun, semuanya ini masih bisa dihandle oleh guru. Yang ketiga adalah tenaga pendidik. Saat perekrutan, tenaga pendidik hanya diberi pengarahan oleh kepala sekolah tentang sekolah. Nah, biasanya pada saat perekrutan ini, tenaga pendidik hanya diberikan informasi oleh kepala sekolah seperti visi misi sekolah, kegiatan-kegiatan dilaksanakan sekolah, dan juga lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah budaya mutu. Kepala sekolah memberikan bimbingan dan juga pengarahan. Untuk memupuk rasa kepemilikan antar guru, kepala sekolah ini hanya biasanya memberikan nasihat kepada para guru dan mengingatkan esensi mereka, yaitu untuk melayani siswa. Selain itu, siswa juga diberikan bimbingan dan arahan. Guru menjalankan tugasnya dengan baik selama ini dan belum ditemui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh guru, karena guru menyadari perannya dalam dunia pendidikan. Jika ditemui pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh guru, maka kepala sekolah akan bertindak dengan memberikan teguran pada langkah awal dan akan mendapatkan sanksi apabila pelanggaran yang dilakukan sudah fatal. Sebagian besar siswa juga mematuhi peraturan tata tertib sekolah sehingga jarang sekali ditemui pelanggaran. Yang selanjutnya adalah teamwork. Pembentukan kelompok kerja guru antar sekolah. Jadi, dalam teamwork ini dibentuk kelompok kerja guru antar sekolah yang terdiri dari 5 atau lebih sekolah dalam satu daerah. Kegiatan ini dilaksanakan apabila ada kegiatan yang harus dilaksanakan secara serentak, sehingga tidak ada jadwal khusus yang diatur untuk mengadakan pertemuan ini, sehingga pertemuan ini terkesan lebih fleksibel. Proses yang selanjutnya adalah sekolah yang responsif dan antisipatif.
Sekolah tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tengah pandemi COVID-19, walaupun banyak perubahan dan tantangan yang harus dihadapi. Saat pembelajaran online, siswa bergantung pada teknologi informasi dengan aplikasi WhatsApp. Semua tugas diberikan melalui grup kelas, dan hasil pekerjaan difoto lalu dikirimkan kepada guru tersebut. Sedangkan siswa yang tidak memiliki smartphone akan didatangi langsung ke rumah oleh guru untuk tetap dapat mengikuti pembelajaran. Di sini kita dapat melihat bagaimana guru SD Impres Manganitu ini memiliki kasih kepada siswanya. Karena yang saya ketahui bahwa tidak semua guru ataupun sekolah mau mendatangi siswanya yang memiliki keterbatasan teknologi. Selanjutnya, pada new normal, siswa sudah mulai melakukan kegiatan belajar seperti biasa mulai dari bulan September tahun lalu dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan pembelajaran maksimal 120 menit atau setara dengan 2 mata pelajaran, dan siswa akan langsung kembali ke rumah setelah pembelajaran di kelas usai. Dan tidak akan ada kegiatan ekstrakurikuler seperti sebelum adanya pandemi COVID. Saat menghadapi new normal, sekolah pun sudah menyiapkan segala fasilitas sarana-prasarana untuk mendukung pembelajaran juga. Seperti terlihat, di depan masing-masing kelas terdapat tempat cuci tangan dan hand sanitizer dan pengecekan suhu sebelum memasuki ruang kelas. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan perbaikan. Mengadakan pertemuan guru di akhir pekan. Jadi di sini sekolah mengadakan pertemuan bagi para guru di akhir pekan untuk melakukan evaluasi selama pembelajaran yang telah berlangsung selama seminggu terakhir. Nah, dari evaluasi ini dapat juga dijadikan sebuah langkah pengambilan keputusan atau perbaikan bagi minggu ke depannya. Masuk pada komponen output sekolah. Prestasi yang pernah dicapai oleh SD Impres Manganitu lebih banyak di bidang non-akademik dibandingkan dengan akademiknya. Dalam bidang akademik, SD Impres Manganitu pernah menjuarai Olimpiade semua mata pelajaran tingkat kecamatan tahun 2017. Itu mendapatkan juara 3. Kemudian dalam prestasi non-akademiknya, SD Impres Manganitu pernah mencapai juara 3 lompat jauh tahun 2018 tingkat kabupaten. Kemudian juga juara 2 lomba lari 100 meter tahun 2019 juga tingkat kabupaten. Kemudian juara 3 dalam lomba bintang vokalia juga tingkat kabupaten di tahun 2019 dan juara 2 lomba kebersihan dan keindahan sekolah tingkat kecamatan. Selanjutnya yaitu tata kelola. Dalam tata kelola kami mengambil 2 bagian. Yang pertama yaitu mitra sekolah. Mengenai mitra sekolah, SD Impres Manganitu masih belum banyak melakukan kerjasama dengan pihak eksternal. Kerjasama yang mereka lakukan masih sebatas kerjasama dengan sekolah-sekolah lain yang ada dalam satu gugus atau dalam satu wilayah, di mana mereka melakukan kegiatan belajar bersama antara guru-guru dan kepala sekolah. Di dalamnya mereka dapat saling sharing, dapat bersama-sama meningkatkan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua ada partisipasi warga sekolah. Dalam meningkatkan partisipasi warga sekolah, SD Impres Manganitu banyak melakukan pertemuan-pertemuan baik antara orang tua, guru maupun staf. Pertemuan orang tua sering dilakukan seperti ketika ada persiapan ujian kelas 6 yang belum lama ini dilakukan, itu dilakukan pertemuan bersama orang tua. Kemudian ada juga pertemuan guru-guru yang dilakukan seminggu sekali secara rutin, dan kepala sekolah sendiri berperan untuk mengingatkan guru-guru terhadap kewajibannya dalam melayani anak-anak. Wawasan Kristen Alkitabiah. Dari kegiatan wawancara, analisis, kami menemukan bahwa walaupun
SD Impres Mangan itu memiliki siswa yang sedikit, guru-guru juga hanya sedikit, tetapi setiap guru, staf, dan kepala sekolah memiliki hati untuk melayani dan mengasihi anak-anak. Hal ini ditunjukkan kepada semua anak tanpa terkecuali, walaupun ada perbedaan agama antara anak-anak dan guru yang ada. Yesus dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia ini menunjukkan keteladanan mengenai mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang Samaria yang saat itu adalah musuh dari orang Yahudi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan bahwa kita mengasihi orang lain karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah mengasihi kita bahkan saat kita masih seteru dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kita juga harus mengasihi orang lain tanpa terkecuali, mengasihi setiap murid kita nanti, mengasihi mereka, siswa-siswa yang ada, tanpa memandang perbedaan yang ada di antara kita. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan pada sesi sinkronus nanti. Sampai jumpa di sesi sinkronus. Tuhan Yesus memberkati.